Ada api iblis berkedip di matanya. Pakaiannya bergerak tanpa angin, dan serpihan aura iblis menyebar ke udara. Ketika Ouyang Hua melihat semua ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Dia menghirup udara dingin ketika dia mengambil beberapa langkah mundur dan bergumam pada dirinya sendiri. Rumor mengatakan bahwa pertama kali orang asing melakukan kontak dengan kristal roh iblis, ada perubahan energi iblis di tubuh mereka. Kekuatan iblis yang ditinggalkan kristal roh iblis di dalam tubuhnya membuatnya merasa sangat nyaman. Perasaan ini sangat memabukkan. Mata Wang Lin menyipit dan api iblis di matanya menghilang, maka aura iblis di sekitarnya menghilang serta jika tidak ada yang abnormal terjadi. Energi spiritual celestial yang diisi dengan energi iblis ini terlalu aneh. Setelah menyerap energi ini, ia membentuk daerahnya sendiri. Samar-samar aku dapat merasakan bahwa aura ini harus dapat dikombinasikan dengan energi spiritual celestial dan dengan demikian meningkatkan kultivasi seseorang. Namun, saat ini energi iblis ini terlalu kecil dan tidak mungkin untuk diuji. Wang Lin merenung sejenak sebelum menyentuh tasnya memegang. Lebih dari selusin botol terbang dan mendarat di kaki Ouyang Hua. Ouyang Hua gemetar, lalu dia memeriksa setiap botol sebelum menyimpannya. Dia saat ini sangat bersemangat. Kamu bisa pergi. Aku harus berkultivasi di sini. Ketika besok tiba, aku akan pergi sendiri, kata Wang Lin dengan tenang. Dia kemudian tidak lagi peduli dengan Ouyang Hua ketika dia mulai merasakan kristal roh iblis yang telah terbentuk di dalam tubuhnya. Ouyang Hua dengan cepat mengangguk, lalu dia dengan penuh hormat menggenggam tangannya pada Wang Lin sebelum pergi. Segera, tempat ini menjadi sunyi, tapi kadang-kadang akan ada tawa dari api di kejauhan. Seluruh fokus Wang Lin adalah pada tariannya. Dia merasakan kristal roh iblis. Jika aku punya banyak ini, bahkan jika aku tidak bisa memadukannya dengan energi spiritual celestial, mereka masih akan menjadi kekuatan lain. Ada setidaknya 1000 kultivator yang datang, dan aku percaya tujuan setiap orang adalah kristal roh iblis ini. Pembunuhan di antara para kultivator mungkin untuk mencuri kristal roh iblis di dalam satu sama lain. Aku hanya tidak tahu apa efek lain yang dimiliki kristal roh iblis ini. Energi iblis ini pasti memiliki kegunaan lain, atau kalau tidak ada cara itu bisa menyebabkan begitu banyak pertumpahan darah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku khawatir masih ada rahasia yang aku tidak tahu tersembunyi di dalamnya. Hanya ketika aku menyelesaikan semua misteri ini aku dapat memutuskan arah masa depan aku. 500 tahun tidak lama, tetapi juga tidak pendek. Namun, jika menyerap lebih banyak kristal roh iblis dapat membantu meningkatkan kultivasi aku, maka aku mungkin juga membiarkan diri aku lepas dan pergi dalam pembunuhan membunuh seperti kembali di Laut Setan. Kilatan cahaya dingin muncul di mata Wang Lin, dan dia menjilat bibirnya. Waktu perlahan berlalu dan sekarang sudah larut malam. Meskipun api masih menyala, sebagian besar penduduk desa telah kembali ke rumah mereka. Hanya para wanita dan anak-anak yang pergi beristirahat, sementara semua pria mengambil berbagai senjata dan berkumpul di pintu masuk lembah. Ouyang Hua ada di antara mereka. Matanya sangat serius saat dia memandang keluar lembah. Tidak lama kemudian, dia berbalik untuk melihat area berbentuk labu yang jauh di dalam lembah. Disitulah Wang Lin berkultivasi. Aku harap formasi ini dapat bertahan melawan roh-roh jahat. Aku berharap bahwa surgawi akan membantu. Ouyang Hua mendesah. Alasan dia mengundang Wang Lin ke lembah selain dari fakta bahwa dia tidak bisa menghentikannya adalah karena formasi telah sangat lemah. Dia tidak yakin apakah formasi masih bisa bertahan, itulah sebabnya dia melakukan semua yang dia bisa untuk membuat Wang Lin tetap tinggal. Dia bahkan memberitahu Wang Lin banyak rahasia dan bahkan bersedia untuk menukar kristal roh iblis, yang merupakan jantung desa mereka. Ouyang Hua punya alasan untuk melakukan semua ini, dan saat itulah desa itu menghadapi bahaya, Wang Lin akan membantu. Dia memandangi penduduk desa di sekitarnya sebelum menghela nafas dan berkata, aku tidak perlu mengatakan apa yang harus dilakukan pada malam roh iblis. Jika kita bisa bertahan untuk malam ini, maka semuanya akan aman. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya saat berkultivasi dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Meskipun langit masih benar-benar gelap, bagi Wang Lin, ada perubahan. Di dalam kegelapan ini adalah aura ungu, dan ada semburan energi iblis dengan berbagai kekuatan yang menyebar di cakrawala. Lembah ini bukan targetnya, hanya tempat yang dilaluinya. Saat menatap langit, Wang Lin mengungkapkan ekspresi tekad. Dia menekankan tangannya ke dahinya dan jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya. Dia kemudian terbang keluar dari lembah, melewati formasi, dan langsung menuju ke langit. Jiwa asal tidak berhenti ketika bergerak ke arah dari mana gelombang energi iblis itu berasal. Semakin dekat dia, semakin kuat tekanan dari energi iblis menjadi. Lingkup energi iblis ini terlalu besar, jadi tidak mungkin untuk melihat di mana itu berakhir. Di sepanjang jalan, semua tanah yang dilewati oleh energi iblis akan dibiarkan gersang dan hewan-hewan akan mengeluarkan erangan sengsara sebelum beralih ke kerangka putih. Setelah melihat semua ini, Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini, jika seseorang melihat tanah roh iblis dari atas, mereka akan melihat aura ungu menyebar dari lokasi pusat. Kisaran ini terlalu besar, dan itu besar jika dibandingkan dengan seluruh tanah roh iblis.
Sepotong jiwa asal Wang Lin dengan cepat mundur setelah memeriksa. Namun, pada saat ini, jiwa asalnya tiba-tiba berhenti, dan dia menyebarkan akal ilahi dan menembus jauh ke dalam gelombang energi iblis. Dia melihat bahwa di kedalaman gelombang energi iblis ini, di samping yang tak berujung gelombang energi iblis, ada seseorang. Orang ini mengenakan jubah hitam, berkulit dingin, bibir tipis, dan secara keseluruhan tampak sangat kejam. Saat ini dia memiliki pedang hitam di tangannya, dan ketika dia mengayunkan pedangnya, ada aura ungu aneh yang mengelilinginya. Pada saat yang sama, orang ini dengan gila-gilaan menyerap sejumlah besar setan energi. Pada saat indera ilahi Wang Lin menyapu, pria itu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Wang Lin sebelum mengungkapkan senyum yang sangat dingin. Kau sedang berkultivasi bukan buruk untuk dapat menemukan keberadaan aku. Aku awalnya ingin mengejutkanmu. Pria berjubah hitam itu mengarahkan pedangnya dan berkata, bertemu denganku adalah kemalanganmu. Bahkan jika kamu menyerahkan kristal roh iblis kamu, itu tidak ada gunanya. Kamu adalah mangsaku. Jiwa asal Wang Lin dengan dingin menatap orang itu dan kemudian terbang kembali tanpa sepatah kata pun. Pria berjubah hitam itu tidak berhenti tetapi mengungkapkan senyum jijik. Seorang kultivator transformasi jiwa tingkat menengah belaka. Tidak peduli dari sekte apa kamu berasal, kamu pasti akan mati hari ini. Setelah menyerap kristal roh iblisnya, aku seharusnya hampir tidak memenuhi persyaratan untuk memasuki kota setan langit. Sedikit semangat muncul di matanya. Di dalam lembah, jiwa asal Wang Lin kembali dan matanya berbalik dingin. Dia adalah planet pertama kultivator Tian Yun yang aku temui di sini. Dia berada di puncak tahap akhir transformasi jiwa, tetapi itu tidak akan mudah jika dia ingin membunuhku. Di luar lembah, gelombang energi iblis melonjak maju seperti gelombang pasang menuju lembah. Formasi di sekitar lembah segera menyala, sepertinya menahan tekanan energi iblis. Tapi tekanan energi iblis tidak hanya mengenai sekali, itu berlangsung untuk sementara waktu. Cahaya di sekitar lembah mulai berkedip-kedip dan menunjukkan tanda-tanda tidak mampu menahannya lebih lama. Meskipun masih sepi di dalam lembah, ada ketegangan di udara. Semua lelaki dewasa berdiri di pintu masuk lembah dan mengepalkan senjata mereka. Keringat menutupi telapak tangan mereka, dan ketika mereka menatap dengan penuh perhatian pada pintu masuk ke lembah, napas mereka menjadi kasar. Ouyang Hua berdiri di depan semua orang. Dia mengangkat tangannya dan melantunkan bahasa yang rumit untuk mempertahankan formasi. Malam roh iblis terjadi setiap 3 bulan, dan dengan berapa lama Ouyang Hua telah ada, dia biasanya percaya diri dalam formasi, tetapi hari ini dia sangat gelisah. Formasi telah sangat dilemahkan oleh Wang Lin, jadi dia tidak tahu apakah itu akan mampu menahan roh iblis malam ini. Setelah formasi pecah, semua kehidupan di dalam lembah akan dilahap oleh roh-roh iblis yang bersembunyi di dalam energi iblis. Ketika gelombang energi iblis menghantam formasi, formasi itu tampaknya tidak dapat bertahan lebih lama, dan bahkan ada retakan yang muncul di atasnya. Tepat pada saat ini, gemuruh yang keras dapat terdengar. Ini jelas dari seseorang yang menabrak formasi, yang menyebabkan lebih banyak retakan muncul. Orang-orang di dalam lembah jelas bisa merasakan kekuatan tabrakan. Banyak wanita dan anak-anak terbangun oleh keterkejutan itu. Jauh dari lembah, lelaki berjubah hitam itu melambaikan pedangnya dan memerciki darah di mana-mana. Seekor binatang buas hitam yang panjangnya sekitar 1 meter dan memiliki 1 tanduk telah muncul. Hampir seketika itu muncul, itu dipotong setengah oleh pria berjubah hitam. Setelah membunuh binatang itu, pria berjubah hitam mengambil 1 nafas dan seuntai energi iblis datang dari tubuh binatang misterius dan memasuki tubuhnya. Perasaan yang sangat nyaman segera memenuhi tubuhnya. Tak lama kemudian, matanya menyala dan menatap ke lembah di kejauhan. Dia mengungkapkan senyum kejam saat dia melambaikan pedangnya dan melemparkannya ke arah lembah. Tubuh lelaki berjubah hitam melayang ke udara, kemudian dia mendarat di pedang dan langsung menuju ke lembah. Di dalam lembah, Wang Lin berdiri, mengambil langkah, dan berubah menjadi awan asap hijau sebelum muncul kembali di depan Ouyang Hua dan perusahaan. Penampilannya benar-benar diam, ini menyebabkan ekspresi semua penduduk desa berubah sangat besar, dan mereka secara tidak sadar melangkah mundur. Ouyang Hua mengungkapkan ekspresi gembira dan dia dengan cepat berkata, Supreme Celestial, selamatkan kami. Saat dia selesai berbicara, pedang itu terbang dari kejauhan. Bersama dengan suara dingin pria berjubah hitam itu, perburuan dimulai. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi Ouyang Hua mengungkapkan ekspresi ketakutan dan kepahitan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Aku akan menyaksikan pertempuran antara 2 orang asing. Tepat pada saat ini, sinar energi pedang melintas, menyebabkan formasi bergetar dan sejumlah besar retakan muncul di sana. Wang Lin mencibir dan menampar tasnya. Dengan satu goyangan, bendera restriksi berubah menjadi untaian gas restriksi yang mengalir ke formasi dan diperbesar sepanjang retakan. Retakan dalam formasi pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan dengan tambahan dari bendera pembatasan, kekuatan formasi meningkat beberapa kali lipat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengambil 1 langkah dan kemudian benar-benar menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar lembah. Pria berjubah hitam itu dengan dingin menatap Wang Lin dari jarak 100 kaki. Ada helai gas ungu yang bergerak di sekitar masing-masing seperti hantu.
Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke udara dan binatang roh iblis tiba-tiba mengeluarkan teriakan menyedihkan dan menghilang. Pria berjubah hitam itu dengan hati-hati mempelajari Wang Lin dan tangannya matanya menyipit. Kesombongan dari sebelumnya telah hilang, dan sekarang dia ragu-ragu dan bertanya, sekte apa milikmu? 3 helai gas abu-abu bergerak di antara jari-jari Wang Lin, menciptakan suara melolong. Dia menatap dingin pada pria berjubah hitam dan berkata, ada apa dengan semua omong kosong ini? Jika kamu tidak akan berperang, maka segera pergi. Pria berjubah hitam tertawa marah dan berkata, betapa orang yang sombong. Jika bukan karena kamu terlihat familiar dan aku tidak ingin menyakiti teman atau seseorang yang aku kenal, mengapa aku bahkan berbicara dengan kamu? Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginan kamu. Wang Lin bahkan tidak repot-repot berbicara dengan orang ini. Saat orang itu berbicara, Wang Lin menampar tasnya memegang dan pedang surgawi muncul. Dia kemudian mengambil satu langkah dan menebas dengan pedang surgawi. Sinar energi pedang setinggi beberapa kaki terbang keluar dan menghampiri pria itu seperti kilat. Pada saat yang sama, pedang setengah bulan dengan erat mengikuti di belakang seperti sambaran kilat. Ketika pria berjubah hitam melihat energi pedang, dia segera mundur dan berteriak, jadi itu adalah sesama kultivator dari sekte pedang Dalou. Kamu tahu aturannya di sini, serahkan kristal itu dan aku tidak akan menyakitimu. Saat energi pedang mendekat, pria berjubah hitam mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Dia terlempar ke belakang beberapa kaki, tetapi energi pedang dengan cepat runtuh. Namun, pada saat energi pedang itu runtuh, suara retakan datang dari pedang di tangannya dan sebuah retakan muncul di sana. Ketika pria berjubah hitam itu memandangi pedang terbang yang retak di tangannya, matanya menjadi sangat dingin. Kamu berani merusak pedangku yang terbang? Hari ini, bahkan jika kamu anggota dari Dalou Sword Sekte, kamu akan mati. Tangannya membentuk segel dan nyala api hitam muncul di telapak tangannya. Pria itu berteriak, bumi memadamkan api, bakar dia tidak melakukan apa-apa. Dia kemudian menunjuk ke depan dan nyala api hitam itu terbang ke depan. Saat berada di udara, nyala api menyebar ke dalam nyala api kecil yang tak terhitung jumlahnya dan menghujani Wang Lin. Begitu nyala api hitam turun, ada kilatan cahaya hantu. Cahaya ini menyebabkan ekspresi pria berjubah hitam sangat berubah dan memaksa tubuhnya mundur 3 inci. Namun, dia sudah terlambat. Dia tiba-tiba melihat darah memancar dari sisi kanan dadanya, lalu dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya ketika dia dengan cepat mundur sambil mengambil beberapa pil dan menelannya. Pisau setengah bulan muncul di sebelah pedang surgawi dalam sekejap. Masih ada darah di pedangnya. Mata Wang Lin menyipit, kultivasi orang di depannya benar-benar kuat. Harus dikatakan bahwa pedang setengah bulan itu sangat cepat, dan bahkan jika Wang Lin sendiri yang akan menghadapinya, akan sulit untuk menghindari bencana jika dia tidak siap sebelumnya. Namun orang ini mampu memaksa dirinya untuk bergerak 3 inci pada saat kritis untuk menghindari cedera fatal. Itu berarti bahwa perasaan ilahinya jauh lebih kuat daripada Wang Lin dan mampu mendeteksi lintasan pedang setengah bulan. Sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Karena kultivasi orang ini lebih kuat, maka dia harus dibunuh sekarang. Jika dia diizinkan untuk melarikan diri, pulih, dan mempelajari serangan Wang Lin, maka ketika dia kembali, Wang Lin tidak akan bisa menolak. Manfaatkan momen saat musuhnya terluka karena serangan kejutan dari pisau setengah bulan, dia menyerbu keluar. Wang Lin benar-benar mengabaikan api di langit saat ia menerjang seperti kilat dan menekan jempolnya pada kekosongan. Jari kematian. Pria berjubah hitam itu menekan tangannya di dadanya dan lukanya segera sembuh. Wajahnya pucat saat dia menatap Wang Lin dengan kejam. Dia mengguncang pedang di tangannya dan berkata, Sword Scatter. Dengan satu teriakan, pedang itu hancur berkeping-keping di depannya dan kemudian menyerbu Wang Lin. Wang Lin matanya menyala, tetapi dia tidak menghindar. 2 dari 3 helai gas abu-abu yang bergerak di antara jari-jarinya menghilang. Mereka bergerak sepanjang lengannya dan muncul di dahinya. 2 simbol tiba-tiba muncul di dahinya. Segel kekuatan hidup. Saat simbol itu muncul, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. 1 simbol menciptakan 1 lapisan dan 2 simbol menciptakan 2 lapisan. Pada saat ini, potongan pedang yang hancur itu telah tiba dan api dari langit turun, menutupi Wang Lin dalam serangan. Pada saat ini, Wang Lin memiliki potongan pedang yang hancur menuduhnya dan api datang dari atas. Saat api turun dari langit, mereka berubah menjadi 2 naga api. Mereka bergerak dan meraung seperti naga sungguhan ketika mereka menyerbu ke arahnya. Suara itu dengan cepat memasuki telinga Wang Lin, menyebabkan jiwa asalnya bergetar. Naga datang kepadanya menggeram dan meraung, berusaha melahapnya. Ada ledakan yang menghancurkan bumi yang bisa didengar dalam jarak 5.000 km. Itu sangat kuat sehingga bahkan langit berubah warna dan retakan yang tak terhitung muncul di bumi. Riak-riak fluktuasi mantra yang tak terhitung jumlahnya di pusat ledakan menyebar dalam gelombang kejut yang besar. Bahkan gelombang energi iblis itu didorong mundur jauh sampai akhirnya menjadi tenang. Tak lama setelah itu, gelombang energi iblis menyerbu kembali seperti pasukan kuda yang berlari kencang untuk sekali lagi menutupi area tersebut. Daerah ledakan menjadi gelap ketika energi iblis masuk kembali, tetapi di dalam kegelapan ini, sesosok perlahan keluar langkah demi langkah.
Pakaian sosok itu mengepak di udara tanpa angin, dan ada suara melolong datang dari lengan kanannya. Jika seseorang melihat dari dekat, mereka akan melihat sesuatu seperti ular kecil bergerak di antara jari-jarinya. Saat sosok itu perlahan berjalan keluar, ekspresi pria berjubah hitam yang tidak jauh lagi semakin gelap. Kecepatan di mana dia membentuk segelnya menjadi lebih cepat, dan dia juga meludahkan beberapa nyanyian. Adapun sosoknya, setelah berjalan beberapa langkah, energi iblis di sekitarnya terbelah dua seolah-olah ada seseorang yang memaksa mereka terpisah. Saat energi iblis terpecah, sosok itu mengambil satu langkah dan menghilang tanpa jejak. Tidak bagus. Yang berjubah hitam pria itu tidak ragu dan dengan cepat mundur. Saat dia mundur, ada kilatan cahaya perak dan ibu jari hitam menekan di mana dia berada. Semua ini terjadi sangat cepat, tidak salah untuk mengatakan itu terjadi dalam sekejap. Yang dengan cepat mengikuti ibu jari adalah angka. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria berjubah hitam yang telah mundur jauh. Kamu tidak akan bisa menghindari yang berikutnya. Kamu bukan anggota dari sekte Dalao Sword Sekte. Kamu adalah murid baru Allseer, murid ke-7 Divisi Ungu, Wang Lin. Kata pria berjubah hitam itu dengan dingin. Apa yang kamu gunakan mungkin adalah mantra terlarang Finger of Death yang membuatmu terkenal selama perayaan ulang tahun. Pria berjubah hitam itu sangat kesal saat ini. Dia telah mendengar tentang Wang Lin dan bahkan telah melihat apa yang dia lihat dari sepotong batu giok. Bagaimanapun, para murid Allseer adalah orang-orang yang diperhatikan oleh semua orang di planet Tian Yun. Terutama Wang Lin, yang kemunculannya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Jika bukan karena murid ke-6 tiba-tiba kembali dan mengalahkan Wang Lin karena memiliki tingkat kultivasi ascendan, maka gelar murid sejati akan menjadi miliknya. Bagaimana mungkin orang tidak memperhatikan orang seperti ini? Juga, mantra terlarang yang dia gunakan sangat aneh, itu khusus menyerang orang-orang yang lebih kuat. Dengan itu, bagaimana mungkin orang tidak memberi perhatian ekstra padanya? Pria berjubah hitam diam-diam menghela nafas. Jika dia tahu identitas Wang Lin sebelumnya, dia tidak akan bertindak sembarangan. Meskipun lawannya berada di pertengahan transformasi jiwa, dia tidak bisa meremehkan murid Allseer. Meskipun Wang Lin ini kalah melawan seorang kultivator ascendan, dia menunjukkan bahwa dia memiliki serangan yang sangat kuat. Juga, berbagai harta karunnya menarik perhatian banyak orang. Bahkan jika pria berjubah hitam bisa menang, akan sangat sulit untuk membunuh Wang Lin. Lagi pula, semua orang di planet Tian Yun tahu bahwa setiap murid Allseer memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Selama perbedaan kultivasi tidak terlalu besar, itu berarti kehidupan ekstra. Pria berjubah hitam diam-diam mengutuk dan dengan cepat mundur. Dia tidak percaya diri mengalahkan orang di depannya, jadi daripada membuang-buang waktu, lebih baik pergi sesegera mungkin. Mata Wang Lin bersinar. Pada saat fragmen pedang dan api tiba, ia menggunakan dua lapisan segel kekuatan hidup untuk memblokir kekuatan kedua mantra. Bagaimanapun, pria berjubah hitam adalah kultivator yang kuat di puncak tahap akhir dari transformasi jiwa. Namun, jumlah energi spiritual celestial yang dikendalikan pria berjubah hitam itu bukanlah sesuatu yang bisa bersaing dengan Wang Lin. Jadi meskipun Wang Lin menghentikan serangan itu, salah satu segel kekuatan hidup telah runtuh dan menghilang selamanya. Segel kekuatan hidup adalah asuransi Wang Lin untuk masa depan. Dia menghabiskan semua upaya untuk menghasilkan 3, dan sekarang salah satu dari mereka dihancurkan oleh pria berjubah hitam. Meskipun hati Wang Lin sakit karena kehilangannya, ia juga dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat bahwa musuh tidak akan bertarung dan akan mundur, mata Wang Lin menjadi dingin karena ia dengan cepat mengejar pria itu. Dalam jubah hitam, dia menyentuh tasnya memegang dan laser jiwa segera muncul di tangannya. Saat dia mengejar, dia tiba-tiba melambaikan cambuk. Wajah pria berjubah hitam itu muram saat dia tiba-tiba berbalik untuk mencoba meraih cambuk dan berteriak, "Bocah yang tidak tahu berterima kasih. Baik, hari ini aku akan memberimu pelajaran menggantikan tuanmu." Saat tangannya meraih cambuk, 5 titik merah muncul di jari-jarinya. Kelima titik merah itu tampaknya bergerak ketika tangannya bergerak, menciptakan perasaan yang sangat misterius. Pada saat ini, jika seseorang melihat dari kejauhan, tangan kanan pria berjubah hitam itu tidak bergerak, melainkan 5 titik merah. Kemudian tangan kanannya bergerak secepat kilat dan langsung meraih Soul Lasher, yang terbang dengan kecepatan gila. Saat dia meraih cambuk, 5 titik merah di jarinya bersinar terang. Kemudian 5 titik cahaya terhubung bersama untuk membentuk segel bintang 5. Pria berjubah hitam berteriak, "Batasi!" Wang Lin mencibir. Dia sama sekali tidak mengkhawatirkan jiwa Lasher, jadi dia mengambil langkah dan berteleportasi ke arah pria berjubah hitam itu bukannya menarik cambuk. Tangan pria itu menyentuh jiwa Lasher. Tepat ketika pria berjubah hitam selesai berteriak, sinar cahaya hitam muncul di ujung cambuk dan dengan cepat menyebar ke seluruh cambuk. Pada saat yang sama, cahaya hitam menyebar ke seluruh hitam lengan pria berjubah, dan dia mengerang menyedihkan. Ada suara mendesis datang dari lengannya, dan bahkan untaian gas putih keluar darinya. Pria berjubah hitam dengan cepat menarik tangannya dan matanya penuh dengan kejutan. Dia tahu dalam hatinya bahwa sil 5 darahnya dianggap sebagai segel berkualitas tinggi, dan itu digunakan terutama untuk menyegel harta musuh.
Selama bertahun-tahun berkultivasi, ia telah menggunakannya melawan banyak kultivator dan itu tidak pernah gagal. Ini adalah pertama kalinya ia gagal. Pada saat ia melepaskan, semua niat pertempuran di tubuhnya menghilang. Saat dia akan mundur, Soul Lasher terbang dengan sudut yang aneh ke arahnya. Dengan suara mencambuk yang keras, Soul Lasher memukul punggungnya saat dia mundur. Dengan satu pukulan, wajahnya segera berubah pucat dan matanya mengungkapkan cahaya misterius yang belum pernah dilihat sebelumnya. Harta karun yang berspesialisasi dalam merusak jiwa asal. Pria berjubah hitam itu menghela nafas dalam-dalam. Kakinya tidak berhenti sama sekali saat dia terus melarikan diri. Namun, pada saat ini, ruang di sekitarnya membungkuk dan Wang Lin menyusul. Mata pria berjubah hitam itu menyala dan dia mendengus dingin ketika dia mengeluarkan awan asap hitam. Setelah asap hitam muncul, dengan cepat mengelilingi Wang Lin. Setelah melakukan ini, pria berjubah hitam tidak berhenti saat ia dengan cepat bergerak melalui gelombang energi spiritual iblis yang masuk dan menghilang tanpa jejak. Sama seperti Wang Lin muncul, dia dikelilingi oleh awan hitam yang dimuntahkan pria berjubah hitam itu. Awan hitam ini adalah racun yang sangat kuat, dan dia segera merasakan sakit yang tajam ketika dia menyebarkan akal ilahinya. Tanpa ragu, tangannya membentuk segel dan dia berkata, "Angin, P." Dengan satu kata, embusan angin bertiup melalui awan hitam, menciptakan celah. Tepat saat pembukaan muncul, itu mulai menutup, tetapi tubuh Wang Lin berubah menjadi awan asap hijau dan melarikan diri. Setelah dia muncul kembali, dia lebih takut pada pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam ini jelas memiliki banyak mantra dan harta yang belum pernah ia gunakan. Alasan dia pergi adalah karena dia terkejut dengan ketenaran Wang Lin. Dia mungkin pernah mendengar tentang bagaimana Wang Lin telah berjuang dan kalah dari seorang kultivator ascendan tetapi masih memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya untuk digunakan. Berarti dia dari planet Tianyun dan tahu bahwa semua murid All-Seer memiliki harta yang menyelamatkan jiwa. Hal ini bukan rahasia, dan dengan kecakapan mentalnya, ia mungkin menganggapnya 1 ton kali. Dia mungkin menyadari bahwa membunuhku tidak akan mudah, jadi dia memutuskan untuk mundur. Aku tidak bisa membiarkan orang itu hidup. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan dia dengan cepat mengejar setelah itu. Pria berjubah hitam. Keduanya bergerak satu di belakang yang lain melalui gelombang energi spiritual iblis. Yang lebih dalam masuk ke gelombang energi spiritual iblis, semakin kuat roh iblis menjadi. Mereka dapat mengambil berbagai bentuk, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah adalah bahwa mereka semua memiliki tanduk di kepala mereka. Ada perbedaan besar dalam kekuatan roh-roh iblis ini, itu tergantung pada jumlah tanduk di kepala mereka. Wang Lin dan lokasi pria berjubah hitam itu tidak lagi menjadi pusat energi spiritual setan, mereka berada di ujung sekarang. Di sini, roh-roh iblis sangat lemah, dan itulah sebabnya pria berjubah hitam itu mampu bertahan dan menyerap energi spiritual iblis. Ketika mereka berdua terisi melalui gelombang energi spiritual setan, banyak setan roh-roh muncul. Namun, mereka semua sangat lemah dan dihancurkan oleh mereka berdua hanya dengan lambaian tangan mereka. Setiap kali roh iblis meninggal, seuntai energi spiritual iblis diserap oleh orang yang membunuhnya. Ketika pria berjubah hitam melarikan diri, dia mengerutkan kening sangat keras. Tubuhnya tiba-tiba berputar ke samping seolah-olah tidak memiliki tulang, dan tepat pada saat ini, sinar cahaya hitam tergores oleh tubuhnya. Pria berjubah hitam mengeluarkan dengusan dingin saat tubuhnya kembali normal. Dia kemudian menyebar kesadaran ilahi dan menemukan bahwa Wang Lin masih mengejarnya. Bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Wang Lin ini menempel padaku seperti tongkat sumsum tulang ke tulang. Begitu merepotkan, terutama pedang setengah bulan itu terlalu cepat. Jika bukan karena fakta bahwa aku datang siap, aku pasti akan menderita karenanya. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki harta yang melindunginya, aku akan membunuhnya tidak peduli dari sekte apa dia berasal dan menyerap kristal roh iblisnya. Ekspresi pria berjubah hitam itu suram saat dia mendengus dingin. Kemudian tangannya mulai membentuk segel dan gelombang energi spiritual iblis mulai menyebar seolah-olah itu tidak berani mendekatinya. Sekarang ada dudukan asap hitam yang datang dari tangannya, dan mereka mengelilingi kedua tangannya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan tiba-tiba menempelkannya di dadanya. Pada saat tangannya menyentuh dadanya, helai asap hitam itu dengan cepat memasuki tubuhnya. Pria berjubah hitam itu mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan dan matanya menjadi merah. Pada saat ini, dia terlihat sangat menakutkan dan seolah-olah dia sedang menahan banyak rasa sakit. Ketika asap hitam terus memasuki tubuhnya, dia akhirnya tidak mampu menahannya dan mulai mengaum dengan marah. Ke langit. Suaranya mengguncang langit, dan gelombang energi spiritual iblis ditekan kembali oleh raungan. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat bahwa tidak ada energi spiritual iblis dalam 1000 kaki darinya. Energi spiritual iblis yang bergerak seperti pasukan lebih dari 10.000 kuda yang berlari kencang dipaksa kembali, menciptakan selebar 1000 kaki ini. Zona mati. Pada saat ini, Wang Lin menyusul. Dia berhenti 1000 kaki jauhnya dan dengan dingin menatap pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam berdiri di tengah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat dia menatap Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu sedang mencari mati."
Dengan itu, dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk Wang Lin. Untaian gas hitam mulai keluar dari tangan kirinya seperti tentakel. Iblis terlarang, roh surgawi keempat, muncul. Gelembung itu bergerak di sekujur tubuhnya, membuatnya terlihat sangat aneh. Seolah-olah ada kekuatan misterius tak berujung yang keluar dari dadanya dan dari lengan kanannya ke lengan kirinya. Tentakel hitam mulai bergerak dengan cepat sampai mereka membentuk sosok hantu. Setelah sosok hantu ini muncul, mengeluarkan raungan, tetapi tidak ada suara. Namun, aumannya menyebabkan energi spiritual iblis untuk mundur beberapa meter lebih. Wang Lin dengan cepat mundur. Meskipun dia tidak bisa mendengar suara dengan telinganya, dia bisa mendengar raungan yang mencoba merobek-robek surga dengan jiwa asalnya. Pria berjubah hitam berteriak, "Lepaskan!" Meskipun itu hanya satu kata, suaranya gemetaran. Ini menunjukkan seberapa banyak rasa sakit yang dia alami. Hanya dengan satu kata, sosok hantu itu menyebar dari lengan pria berjubah hitam itu. Mata sosok hantu mengeluarkan cahaya hantu saat menatap Wang Lin. Itu kemudian menyeringai sebelum menyerbu ke arahnya. Mata Wang Lin menyala, dan dengan satu pikiran, pedang surgawi terbang di depannya. Dengan tebasan, pedang surgawi mengirimkan gelombang energi pedang. Namun, sosok hantu itu membuka mulutnya dan melahap energi pedang. Adapun pisau setengah bulan, itu dibebankan melalui sosok hantu tanpa melakukan kerusakan. Ketika mencoba untuk menyerang pria berjubah hitam, tentakel hitam berjalin, membentuk lapisan perlindungan tebal yang mencegah pisau setengah bulan terbang di dalam. Saat sosok hantu itu bergegas, wajah Wang Lin tenggelam, dan tanpa sepatah kata pun, dia membuka mulutnya untuk memancarkan sinar cahaya hitam. Setelah kilatan cahaya hitam, bendera sepanjang 30 kaki muncul di tangannya. Setelah mengibarkan bendera, beberapa jiwa utama yang tersisa terbang. Sosok hantu itu terkejut dan matanya yang hantu menyala. Alih-alih bergegas menuju Wang Lin, ia mengubah targetnya menjadi jiwa utama transformasi jiwa. Mata Wang Lin menyala dan dia bergerak maju. Dia bergerak melewati sosok hantu itu, membuang jebakan binatang buas, dan jari telunjuknya menekan pria berjubah hitam itu. Wajah pria berjubah hitam itu menjadi gelap, lalu tangan kirinya meraih ke arah hantu itu. Mencari dan dia berteriak, "Kembali!" Sosok hantu mengeluarkan raungan dan tampak sangat keras. Pria itu diam-diam mengutuk. Dia tidak dalam kondisi untuk terus mengendalikan sosok hantu, dan sosok Wang Lin mendekati seperti kilat. Jari telunjuk kanan Wang Lin menunjuk ke udara, dan pada saat ini, energi spiritual celestial di dalam tubuhnya mulai berkumpul di ujung jarinya. Jari iblis. Yang kedua dari 3 mantra pembunuhan. Dengan kekuatan satu jari, langit berubah warna dan gelombang energi spiritual iblis tak berujung datang dari tubuhnya. Pada saat ini, energi spiritual iblis menyebar seperti orang gila. Tanpa pria berjubah hitam untuk mengendalikannya, sosok hantu itu dengan cepat menyerbu jiwa-jiwa utama yang dilepaskan Wang Lin. Di matanya, fragmen jiwa ini sangat bergizi, dan mungkin setelah melahapnya, energi hantu sendiri akan meningkat pesat. Jari iblis. Pria berjubah hitam itu bisa segera mengenali kondang Wang Lin yang terkenal pindah. Langkah ini digunakan melawan murid keempat divisi ungu dan meninggalkan kesan kuat pada semua orang. Mata pria berjubah hitam itu menyala. Tangan kanannya tidak bisa meninggalkan dadanya karena dia akan kehilangan kendali atas sosok hantu itu jika itu terjadi. Saat ini, di saat bahaya, dia dengan cepat mundur dan meludahkan awan hitam lainnya. Gelombang bau amis keluar dengan awan hitam. Awan hitam beracun itu dengan cepat berserakan untuk menghentikan Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin ketika 2 simbol abu-abu melintas di dahinya dan menutupi seluruh tubuhnya. Segel kekuatan kehidupan muncul sekali lagi. Pada saat mereka menutupi tubuhnya, Wang Lin bergerak seperti kilat melalui awan racun. Ketika awan racun menyentuh tubuh Wang Lin, ia menghilang. Pria berjubah hitam terus mencadangkan dan memuntahkan awan hitam yang tak berujung dalam upaya untuk menghentikan Wang Lin. Rencananya adalah untuk berteleportasi ke sosok hantu yang dia lepaskan sebelumnya. Namun, siapa yang akan mengira bahwa racun ini akan berdampak kecil pada Wang Lin? Tepat pada saat dia akan berteleportasi, sosok Wang Lin menerjang melalui lapisan awan racun. Apa yang datang dengan Wang Lin adalah jari kuat yang dipenuhi dengan energi spiritual iblis yang tak ada habisnya. Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah. Dia tidak bisa mengelak tepat pada waktunya, jadi dia dengan cepat mengangkat tangan kirinya untuk membentuk segel. Dia kemudian menekankan segel ini ke jari Wang Lin untuk menghentikan pendekatan Wang Lin. Jari-jari mereka menyentuh dalam sekejap. Namun, mereka tidak secara langsung menyentuh, ada celah 3 inci di antara jari-jari mereka. Ada sesuatu yang aneh terjadi dalam ruang 3 inci itu? Energi spiritual setan Wang Lin menyebar dari ujung jarinya dan bertabrakan dengan energi hitam yang berasal dari jari pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, bola hitam yang sangat gelap muncul di antara 2 jari mereka. Bola kecil ini dibuat murni dari energi spiritual iblis Wang Lin, dan energi hitam itu berasal dari pria berjubah hitam. Ada gemuruh-gemuruh datang dari dalam bola dan petir hitam bergerak di sepanjang luar. Saat ini, seolah-olah segala sesuatu di dunia telah membeku dan semua cahaya berkumpul pada Wang Lin dan hitam pria yang mengenakan pakaian. Wang Lin melayang di udara dan pakaiannya bergerak tanpa angin.
Rambutnya paling menarik, karena memberikan kesan elegan dan mengalir. Pria berjubah hitam itu sebaliknya. Wajahnya suram dan matanya berbinar. Dia berdiri di tanah dengan tangan kirinya di udara. Pakaiannya mengepak ke belakang seolah-olah terkena angin gila, dan bahkan rambutnya mengalir ke belakang. Raungan gemuruh di dalam bola kecil di antara mereka menjadi semakin keras. Energi spiritual celestial di dalam tubuh Wang Lin melonjak seperti orang gila saat diubah menjadi energi spiritual iblis dan disuntikkan ke dalam bola kecil. Adapun pria berjubah hitam, dia diam-diam mengutuk. Dia harus menyuntikkan semua energi spiritual iblis yang telah dia dapatkan sejauh ini ke dalam bola kecil, karena jika dia kehilangan kendali atas bola kecil, dia akan menderita serangan balik. Wajah pria berjubah hitam itu sengit. Dia tidak membuka mulutnya dan malah mengirim pesan akal ilahi. Aku tidak percaya kultivator transformasi jiwa tingkat menengah seperti kamu memiliki lebih banyak energi spiritual surgawi daripada aku, yang berada di tahap akhir transformasi jiwa. Karena kamu ingin berkelahi dengan aku, maka mari kita lihat siapa yang hidup dan siapa yang mati. Mata Wang Lin seterang obor saat ia merespons. Kamu memiliki hantu yang menyerap energi spiritual langitmu, bagaimana kamu bisa menjadi pasangan yang cocok untuk aku? Pria berjubah hitam mendengus dingin dan menatap Wang Lin. Dia kemudian mengepalkan giginya dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dari dadanya. Pada saat dia melakukannya, hantu yang mencoba melahap jiwa-jiwa utama tiba-tiba mengeluarkan raungan dan menatap pria berjubah hitam itu. Tangan pria berjubah hitam itu berhenti sejenak, tetapi lalu dia segera mengangkatnya lagi. Ketika dia mengangkat tangannya, ada filamen hitam lengket yang menghubungkan jari-jarinya ke dadanya. Saat dia mengangkat tangannya, hantu itu mengeluarkan raungan marah yang dipenuhi dengan kebencian. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang, tetapi tepat saat itu akan sepenuhnya memudar, matanya yang hantu menyala. Itu melihat situasi pria berjubah hitam saat ini dan kemudian pada Wang Lin. Tampaknya telah membuat keputusan tertentu, dan sebelum menghilang, gelombang cahaya hitam datang dari tubuhnya. Ekspresi pria berjubah hitam berubah, dan pada saat ini, cahaya hitam bersinar dengan sangat cerah. Di bawah cahaya hitam ini, hantu itu berhenti menghilang. Tepat ketika cahaya mulai bersinar, hantu itu segera berbalik, keluar melalui gelombang energi spiritual iblis, dan menghilang ke cakrawala. Adapun jiwa-jiwa utama, mereka mengejar hantu dalam sekejap. Adegan ini terjadi sangat cepat sehingga bahkan pria berjubah hitam terkejut, tetapi dia segera mengeluarkan raungan marah. Dia menatap Wang Lin dengan matanya yang lebih merah dari sebelumnya dan berteriak, "Itu semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, bagaimana hantu surgawi itu lolos?" Mata Wang Lin dingin ketika dia berkata, "Melayani kamu dengan benar." Yang berjubah hitam mata lelaki dipenuhi dengan niat membunuh ketika dia berkata, "Bajingan kecil, kamu sudah mati." Sekarang hantu itu tidak lagi menyerap darinya, dia menggunakan semua energi spiritual surgawi hantu yang telah dia kembangkan dengan metode kultivasi sekte dan memasukkannya ke dalam bola kecil. "Wang Lin, terimalah kematianmu." Dengan itu, dia memasukkan 90% energi spiritual surgawi ke dalam bola kecil itu. Pada saat ini, gemuruh-gemuruh dari bola kecil bergema melintasi langit. Seolah-olah bola kecil di antara jari-jari mereka bukan lagi hal yang normal tetapi petir retribusi ilah yang legendaris. Ketika energi spiritual celestial hantu pria berjubah hitam memasuki bola kecil, menjadi jelas bahwa surgawi energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin tidak cukup, menyebabkan bola kecil itu perlahan-lahan menekan ke arah Wang Lin. Pria berjubah hitam itu mengungkapkan tatapan ganas seakan dia sudah bisa melihat Wang Lin dipukul oleh si kecil bola. Seluruh tubuh Wang Lin akan runtuh dan darah dan dagingnya akan tersebar di mana-mana. Bahkan jiwa asalnya akan sepenuhnya tercerai-berai, jadi tidak ada kemungkinan dia kembali ke siklus reinkarnasi. Bunuh semua kekuatan hidup, hancurkan setiap kesempatan memasuki siklus reinkarnasi, dan hapus semua jejak keberadaannya. Tapi tepat pada saat ini, pria berjubah hitam terkejut karena ketika dia melihat Wang Lin, apa yang dilihatnya bukanlah ketakutan atau ketidakpedulian. Alih-alih, itu adalah ekspresi misterius, senyum yang bukan senyum, ekspresi mengejek. Ekspresi ini menyebabkan hatinya bergetar. Wang Lin bahkan tidak lihat bola kecil itu saat dia berkata, "God Chariot War Chariot, lepaskan." Dengan itu, dalam hampir sekejap, raungan yang menembus langit dan dipenuhi dengan sifat yang pantang menyerah datang dari tempat Wang Lin melempar perangkap binatang lebih awal. Itu seperti binatang purba yang berani bertarung melawan langit, berani melahap makhluk langit, dan tidak akan pernah menyerah dalam hidupnya. Hitam ekspresi pria berotak itu tiba-tiba berubah sangat. Yang mengikuti gemuruh itu adalah tubuh raksasa roh binatang itu. Hampir seketika itu muncul, ia mengaum lagi. Wang Lin berteriak, "Bunuh orangnya." Binatang roh mengeluarkan raungan. Matanya sangat dingin saat menatap Wang Lin. Wang Lin sudah siap untuk binatang buas ini untuk tidak mendengarkannya. Dia mendengus dingin dan meludahkan satu kata. Kata ini sangat kompleks, dan yang lain tidak akan bisa mengatakan apa artinya. Namun, kata ini adalah sesuatu yang dipelajari Wang Lin dari warisan kereta perang yang ditinggalkan oleh Celestial yang menciptakannya, 9 kata mantra. 9 kata mantra ini terutama digunakan untuk mengendalikan binatang buas ini. Dengan setiap meterai dilepaskan, satu lagi mantra ini dapat digunakan.
Bagaimana mungkin seorang celestial membiarkan harta yang dia sempurnakan menjadi pemberontak terhadapnya? Dia sudah merencanakannya sebelumnya. Dengan satu kata, tubuh makhluk yang pantang menyerah itu bergetar. Tatapannya berkedip dan bergerak ke arah pria berjubah hitam itu seolah-olah telah memindahkan semua amarahnya ke arahnya. Semua ini, sejak saat makhluk roh itu muncul ketika mulai menyerang, terjadi di periode waktu yang sangat singkat. Saat makhluk roh itu meraung, ia bergerak secepat kilat ke arah pria berjubah hitam. Wajah pria berjubah hitam itu berubah tidak seperti sebelumnya. Dia sudah menggunakan semua energi spiritual surgawi hantu di dalam tubuhnya, membuatnya mustahil baginya untuk menghindar. Jika dia mencoba menghindar, dia akan segera menderita dari serangan bola kecil yang diisi dengan aura destruktif. Tapi sekarang, dengan binatang buas yang menghampiri, jika dia tidak menghindar, dia akan mati. Dia dengan cepat menyentakkan kepalanya ke belakang, menatap Wang Lin dengan kejam, mengangkat tangan kirinya, dan menampar dahinya sendiri. Seluruh tubuhnya bergetar, lalu jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya dan mulai terbang ke kejauhan seperti orang gila. Pada saat jiwa asalnya meninggalkan tubuhnya jatuh seperti boneka yang tak bernyawa. Bola kecil yang menekan Wang Lin tiba-tiba berhenti dan kemudian dengan cepat menyerbu ke arah tubuh pria berjubah hitam itu. Terdengar suara gemuruh dan gemuruh. Bola kecil tertutup di tubuh pria berjubah hitam itu, menyebabkan pakaiannya langsung menghilang. Kulitnya cepat runtuh, kemudian daging dan darahnya berubah menjadi debu sebelum akhirnya tulang-tulangnya hilang juga. Sekarang selain dari jiwa asalnya, segala sesuatu tentangnya telah sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Binatang buas itu meleset dan mengeluarkan raungan marah. Ia ingin mengejar jiwa asal lelaki berjubah hitam itu, tetapi itu tidak bisa karena tali kereta perang, jadi ia mulai mengaum dengan marah. Tangan kanan Wang Lin meraih perang kereta kuda dia dengan cepat mengejar jiwa lelaki berjubah hitam itu. Binatang roh itu sangat bahagia karena dengan cepat melewati Wang Lin untuk mengejar jiwa asal. Seseorang dan seekor binatang bekerja sama dengan sangat baik untuk pertama kalinya. Dengan Wang Lin menggerakkan kereta perang, itu meningkatkan jangkauan pergerakan binatang buas dengan banyak. Setelah mengejar sedikit, binatang buas itu sepertinya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Itu memalingkan kepalanya yang besar untuk melihat Wang Lin, dan setelah mengeluarkan raungan, itu menyerbu ke arahnya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi kedua muridnya tiba-tiba menyusut. Kecepatan roh binatang itu sangat cepat. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Wang Lin memutuskan bahwa jika binatang itu mengambil satu langkah lagi, ia akan menghukumnya tanpa ragu-ragu. Binatang roh itu tiba-tiba berhenti sementara mendekat dan mengungkapkan sedikit kesedihan. Wang Lin tiba-tiba menyadari sesuatu dan rasa dingin di matanya menghilang. Dia mengangguk pada roh binatang, lalu binatang roh menatap Wang Lin dan tiba-tiba melompat ke arahnya. Itu tidak menyerang Wang Lin tetapi membungkusnya dan melemparkannya. Kemudian bergerak seperti kilat dan muncul di bawah kaki Wang Lin sebelum membawanya pergi dengan kecepatan yang menakutkan. Wang Lin menekan kegembiraan di dalam hatinya karena ini adalah pertama kalinya binatang roh itu dengan sukarela membawanya. Celestial yang menciptakan kereta perang mencatat di batu giok bahwa harta ini berbeda dari yang lain. Meskipun mantra itu sangat kuat, jika seseorang tidak diakui oleh makhluk roh, hanya sebagian dari kekuatan sebenarnya yang dapat digunakan. Hanya setelah membuat binatang itu benar-benar mengakuinya dapat kekuatan penuh dari kereta perang digunakan. Binatang buas itu tidak mengakui aku, hanya ingin melahap jiwa asal itu. Itu menganggap aku terlalu lambat, jadi aku memutuskan untuk menggendong aku, tetapi ini masih jauh lebih baik dari sebelumnya. Kecepatan roh binatang itu sangat cepat. Dapat dikatakan bahwa kecepatan binatang buas ini tidak lebih lambat daripada ketika Wang Lin menggunakan kompas bintang naga perak di ruang angkasa. Binatang buas menciptakan banyak bayangan setelah menghilang ke kejauhan dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pria berjubah hitam itu dengan cepat terbang menjauh. Ada kristal kecil yang terletak di dantiannya, dan ada beberapa energi iblis yang perlahan dilepaskan darinya. Kebenciannya terhadap Wang Lin meningkat ke tingkat yang mengerikan saat dia melarikan diri. Dia bersumpah bahwa begitu dia menemukan tubuh untuk dimiliki dan kembali ke kekuatan penuh, dia akan menemukan cara untuk membunuh Wang Lin dengan kejam. Ketika dia melarikan diri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh untuk melihat roh binatang yang tampaknya telah mengunci dirinya dengan cepat mengejarnya. Jiwa lelaki berjubah hitam itu mengungkapkan ekspresi ketakutan, dan dia baru saja akan mengubah arah ketika roh binatang mengeluarkan raungan yang sepertinya berjalan langsung melalui ruang. Jiwa lelaki berjubah hitam tiba-tiba bergetar. Itu tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak, yang memungkinkan binatang roh untuk menutup. Mata makhluk roh itu dipenuhi dengan keserakahan. Ia tahu bahwa jika ia melahap jiwa asal ini, kekuatannya akan meningkat. Jika itu bisa menjadi cukup kuat, itu akan dapat membebaskan diri dari penjara sialan ini dan menjalani kehidupan yang bebas saat berkeliaran di alam semesta yang besar. Dengan pemikiran ini, makhluk roh itu bekerja ekstra keras. Itu membuka mulutnya dan gelombang bau amis datang dari dalamnya. Ini adalah nafas jiwa, itu menyebabkan jiwa lelaki berjubah hitam untuk segera menjadi kaku. Jika itu adalah jiwa yang baru lahir, itu akan kehilangan semua kekuatan untuk melawan. Namun, jiwa pria berjubah hitam bukanlah jiwa yang baru lahir tetapi jiwa asal.
Itu juga jiwa asal yang kuat dari seseorang yang berada di tahap akhir transformasi jiwa dan siap untuk melangkah ke tahap ascendan. Akibatnya, meskipun napas ini efektif, napas ini tidak dapat membeku sepenuhnya dia. Dia bergerak pada sudut yang tidak mungkin dan berhasil melarikan diri dari rahang binatang roh. Dia akan secara permanen merusak jiwa asalnya dengan menggunakan esensi jiwa asalnya untuk melarikan diri. Tapi pada saat ini, Wang Lin bergerak, namun, apa yang dia gerakkan bukan tubuhnya melainkan jiwa laser. Cambuk itu bergerak seperti bayangan dan dengan cepat melingkarkan dirinya di sekitar jiwa lelaki berjubah hitam. Wang Lin menarik jiwa asal kembali ke tangannya dan menyegelnya dalam bendera jiwa. Binatang roh itu tiba-tiba marah dan memutar kepalanya untuk melahap Wang Lin. Melihat makanannya yang lezat dicuri membuatnya hampir sama marahnya seperti ketika ditangkap, disegel, dan disempurnakan oleh Celestial itu. Wang Lin diam-diam menghela nafas, lalu matanya menjadi dingin dan dia dengan lembut mengatakan satu kata. Dengan satu kata ini, mata roh binatang tiba-tiba berubah merah dan mengeluarkan raungan marah. Itu memberi Wang Lin pandangan tanpa ampun sebelum tubuhnya yang besar kembali ke kereta perang. Pada saat tubuhnya kembali ke kereta perang, itu tidak memberi Wang Lin waktu untuk bereaksi sebelum kembali ke perangkap binatang dan terbang kembali kepadanya. Kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba datang dari perangkap binatang. Wang Lin tersenyum pahit. Setiap kali binatang itu membuat marah, itu adalah sakit kepala untuk berurusan dengan. Wang Lin duduk dalam posisi lotus dengan sepotong batu giok langit di tangannya untuk menangkal kekuatan isap. Kali ini, jumlah energi spiritual celestial yang diserapnya jauh lebih besar dari sebelumnya. Ini menunjukkan betapa marahnya makhluk buas itu. Meskipun memiliki energi spiritual celestial yang diserap adalah efek samping dari perangkap binatang buas, setelah digabungkan dengan sekian lama, binatang roh telah lebih atau kurang mendapatkan beberapa kontrol. Namun, kontrolnya terbatas, jadi paling-paling itu hanya bisa membuat perangkap menyedot energi spiritual celestial lebih dari biasanya. Setelah lama, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, dan hisap dari perangkap binatang perlahan menghilang. Tampaknya makhluk roh itu tidak bisa membuatnya untuk menghisap lebih banyak dan hanya bisa dengan tidak rela menyerah. Setelah menyingkirkan perangkap binatang buas, Wang Lin menunjukkan senyum pahit. Dia memejamkan mata untuk kembali berkultivasi dan tidak membukanya sampai dia telah memulihkan semua energi spiritual celestialnya. Binatang roh ini, Wang Lin menggelengkan kepalanya. Langit sekarang cerah dan gelombang energi spiritual iblis yang bertahan malam berangsur-angsur menghilang. Wang Lin berdiri, lalu tangan kanannya menampar tasnya memegang dan mengeluarkan bendera jiwa memegang hitam asal-usul pria bermerek Owl. Dia mengibaskan bendera, menyebabkan jiwa asal lelaki berjubah hitam muncul, dan tangannya bergerak seperti kilat, menangkap jiwa asal di telapak tangannya. Pada saat yang sama, energi spiritual celestial di dalam Wang Lin tubuh membentuk benang yang masuk ke jiwa asal untuk membentuk batasan. Jika orang ini ingin menghancurkan diri sendiri, utas-utas itu akan menciptakan penyangga. Meskipun dia tidak bisa sepenuhnya menyegel jiwa asal lelaki berjubah hitam karena perbedaan tingkat kultivasi, ini memungkinkannya untuk mendeteksi usahakan untuk menghancurkan diri sendiri sebelumnya dan menyegel jiwa asal dalam bendera jiwa. Aku tidak akan menerima ini. Jika itu bukan untuk harta magis binatang roh dan fragmen jiwa untuk memikat hantu surgawi, kamu tidak akan cocok untukku sama sekali. Kamu pasti sudah mati. Setelah jiwa lelaki berjubah hitam itu dilepaskan, ia langsung meraung marah, dan matanya sangat ganas. Dia tahu bahwa dia telah ditangkap dan tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Dia juga memperhatikan batasan dalam jiwa asalnya, jadi dia tahu tidak ada gunanya untuk menghancurkan diri sendiri. Jadi, dia memutuskan untuk melampiaskan sesukanya. Wang Lin tidak membuang waktu dengannya dan langsung bertanya, apa itu kristal iblis? Yang berjubah hitam jiwa lelaki asli mencibir dan berkata, orang yang tak tahu malu. Pertama kamu memaksaku untuk bersaing denganmu dalam Mantera, kemudian kamu mengambil keuntungan dari saat aku tak berdaya dan menyelinap menyerangku. Apakah ini bagaimana sekte nasib surgawi bertindak? Wang Lin mengerutkan kening dan dia meremas tangan kanannya. Jiwa asal mengeluarkan serangkaian jeritan menyedihkan dan melemah, tapi tatapan pria berjubah hitam itu masih kejam. Jiwa asal mencibir dan menatap Wang Lin. Aku, Lou Yun, adalah murid dari sekte hantu surgawi. Aku mengolah jalan hantu surgawi dan secara alami memiliki roh hantu aku sendiri. Jika kamu membunuhku, maka tuanku, hantu Daois, akan mencari tahu, dan dia akan membalaskan dendamku. Dia adalah seseorang yang bahkan Olser berbicara sebagai rekan. Wang Lin, apakah kamu dengan hati-hati memikirkan hal ini? Wang Lin dengan dingin menatap orang itu. Dia kehilangan kesabarannya, jadi dia mengangkat tangan kanannya dan mengenai jiwa asal. Jiwa asal yang sudah kehilangan tubuhnya hampir pingsan dan melemah karena pukulan ini. Tuanku tidak akan memaafkanmu. Kejahatan di mata Lou Yun mencapai batasnya. Mata Wang Lin menjadi dingin ketika tangan kirinya menekan dahi orang ini dan dia dengan lembut berkata, pencarian jiwa. Ada banyak batasan untuk pencarian jiwa, tetapi dengan kultivasi Wang Lin saat ini tingkat dan penggunaan energi spiritual celestial, itu tidak terlalu sulit. Juga, dengan betapa lemahnya jiwa asal sekarang, tidak ada penghalang. Semburan jeritan sengsara datang dari mulut Lou Yun.
Mantra pencarian jiwa adalah mantra yang sangat tirani dan berbahaya. Ketika mantra ini digunakan pada seseorang yang memiliki tubuh, mereka merasakan lebih sedikit rasa sakit. Tetapi ketika digunakan secara langsung pada jiwa asal, rasa sakitnya berkali-kali lebih besar. Jeritan menyakitkan Lo Wuyun secara bertahap melemah. Setelah 1 kali dupa waktu, teriakannya mati dan jiwa asalnya hampir transparan. Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan meraih langsung ke dantian Lo Wuyun. Ketika dia menarik tangannya, ada kristal di dalamnya. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung saat dia menyegel jiwa asal Lo Wuyun ke dalam bendera jiwa. Dia memiliki kegunaan untuk jiwa asal ini, dia berencana untuk memperbaiki jiwa asal Lo Wuyun menjadi salah satu jiwa utama dari bendera jiwa. Setelah menempatkan jiwa di dalam bendera jiwa, tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat ke kejauhan. Dia pergi ke arah yang jiwa-jiwa utama mengejar hantu surga. Jadi negeri roh-roh iblis ini memiliki rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Tidak heran Ouyang Hua mengatakan bahwa ada pertumpahan darah setiap kali orang luar datang. Sekte hantu surgawi. Meskipun Lo Wuyun ini dibesar-besarkan, masih ada kebenaran dalam kata-katanya. Namun, masalah ini adalah sesuatu yang harus diatasi selama 500 tahun dari sekarang, jadi tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang. Metode Heavenly Ghost Sekte ini menarik, dan ada beberapa mantra pembatasan iblis dalam ingatan Lo Wuyun yang bisa aku coba.